Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali pagi hari ini Bapak memakai media YouTube supaya agak leluasa waktunya. Karena kalau Bapak memakai yang Zoom yang seperti yang kemarin, sepertinya buru-buru sekali. Jadi mungkin kadang-kadang Bapak memakai Zoom, kadang Bapak memakai YouTube supaya ya kalau YouTube lebih leluasa, ya lebih leluasa. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan siang hari ini kita akan belajar lagi mengenai aktivitas manusia. Tetapi ini anak-anak sebenarnya dulu Bapak pernah sudah jelaskan, terangkan, tidak ada jeleknya kalau siang hari ini Bapak akan mengulangi supaya lebih jelas, yaitu kita akan mempelajari bab 3. Ya, di sini nggak begitu jelas ya, tetapi Bapak bacakan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi. Artinya apa? Artinya manusia itu selalu ingin memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa manusia disebut sebagai makhluk ekonomi? Iya, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kesejahteraan. Jadi supaya hidupnya sejahtera, ya, manusia selalu ingin terus memenuhi segala kebutuhannya dengan cara-cara yang untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial. Di situ siapa kira-kira? Woro. Miss Woro. Ya, makhluk sosial. Nah, kenapa? Karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya selalu bekerja sama dengan orang lain. Makanya bertindak sebagai makhluk sosial. Nah, sekarang kita lihat kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Ya, oke. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan manusia nggak terbatas ini masih kurang ya. Sedangkan alat pemuas yang berupa barang dan jasa terbatas. Sehingga terjadilah yang namanya masalah. Nah, masalah ekonomi itu yang disebut dengan kelangkaan. Jadi kelangkaan itu merupakan satu masalah. Masalah apa? Masalah ekonomi. Kenapa? Karena manusia itu kebutuhannya nggak terbatas, sementara alat pemuasnya yang berupa barang dan jasa sangat terbatas. Timbullah suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini harus dipecahkan. Bagaimana caranya? Dengan cara berusaha. Salah satunya adalah dengan cara mempelajari ilmu ekonomi. Ya, dengan cara mempelajari ilmu ekonomi. Jadi sekali lagi, masalah itu muncul, masalah ekonomi yang disebut dengan kelangkaan itu muncul ketika tidak seimbangnya antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuasnya. Alat pemuasnya yang berupa barang dan jasa sangat terbatas, sementara semua orang ingin memperjuangkan itu, sehingga timbul masalah. Nah, itu yang namanya kelangkaan. Nah, untuk mengatasi itu salah satunya adalah dengan cara mempelajari ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ya, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Cara
Jadi belajar untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana caranya supaya kemakmuran dapat tercapai, itulah ilmu ekonomi. Jadi nanti kalau anak-anak itu belajar dari SD, SMP terus ke SMA itu nanti kamu mengambil jurusan fakultas ekonomi, mengambil jurusan ekonomi apa, ekonomi manajemen apa, ekonomi apa ya, itu di sana akan mempelajari lebih dalam lagi, walaupun ya ilmu ekonomi itu sebenarnya sudah kita pelajari sejak SMP ya, tapi SMP kan masih campur, ada ekonomi, sosiologi dan lain sebagainya. Tapi yang untuk untuk mempelajari lebih detail, lebih baik, lebih mendalam ya nanti ketika anak-anak berada di perguruan tinggi, itu gunanya untuk apa? Untuk dapat mempelajari ini bagaimana supaya mengatasi kelangkaan ini, diperjuangkan cara-caranya dengan ilmu apa? Ilmu ekonomi ya. Jadi sekali lagi bahwa masalah kelangkaan itu harus diatasi, salah satunya dengan mempelajari ilmu ekonomi. Kelangkaan muncul karena tidak seimbang antara kebutuhan manusia dan alat pemuasnya, ya. Nggak sebanding. Kebutuhan manusia itu sudah nggak terbatas, mempunyai ini kurang ini terus, sementara kan alat pemuasnya kan sangat terbatas. Semua orang ingin memperjuangkan itu, ya. Nah itu kira-kira. Walaupun dengan ilmu ekonomi tidak semua orang dapat mencapai itu, ya. Tidak semua, orang-orang tertentu aja yang bisa untuk mencapai suatu kemakmuran untuk mengatasi masalah kelangkaan tadi. Nah, sekarang kebutuhan manusia itu apa sih? Nah, kebutuhan manusia menurut tingkatannya, ya. Ada kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan, nanti ada beberapa. Sekarang kita lihat dulu kebutuhan manusia menurut tingkatannya dan menurut sifatnya, ya. Yang menurut tingkatannya itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Yang termasuk kebutuhan primer itu adalah ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, kehidupan kita akan terganggu, nggak bisa berlangsung untuk kehidupan kita. Misalnya kebutuhan primer itu kan contohnya makan, pakaian, perumahan. Coba kalau manusia nggak makan, apa yang terjadi? Orang bisa meninggal, sakit baru meninggal. Coba kalau manusia tidak mempunyai pakaian, apakah bisa leluasa untuk melakukan sesuatu? Ya, keluar dari rumah aja sudah nggak bisa karena tidak berpakaian. Dan perumahan, bagaimana manusia kalau pulang mau kemana? Ya, kita melakukan aktivitas keluar, terus kita pulang, pulangnya kemana? Kalau manusia tidak mempunyai rumah, itu yang disebut dengan kebutuhan primer. Artinya apa, anak-anak? Kebutuhan itu harus benar-benar tersedia. Kebutuhan itu harus dimiliki oleh semua orang karena ini primer sifatnya, ya, sangat pokok sekali. Jadi makan, pakaian, perumahan, dan bahkan sekarang tambah sebenarnya, anak. Kesehatan termasuk juga itu, ya. Pendidikan termasuk itu. Cuman orang kadang-kadang sering melupakan itu. Jadi yang disebutkan hanya ini, makan, pakaian, dengan perumahan. Kenapa kesehatan? Kesehatan kalau orang tetap ganggu kesehatannya nggak bisa melakukan aktivitas. Kenapa pendidikan? Pendidikan kalau kita pendidikannya sangat rendah, tidak mempunyai keterampilan, tidak bisa untuk ini tadi mencapai suatu kemakmuran, ya, atau kesejahteraan. Ini menurut tingkatannya. Jadi sekali lagi kebutuhan manusia menurut tingkatannya adalah primer, sekunder, tersier. Sedangkan kebutuhan menurut sifat itu bisa kebutuhan jasmani dan rohani. Apa jasmani? Ya, makan tadi merupakan kebutuhan jasmani. Obat-obatan bagi yang sakit merupakan kebutuhan jasmani.
ya itu termasuk kebutuhan jasmani. Makan, minum, obat-obatan dan lain sebagainya termasuk kebutuhan jasmani. Nah, sedangkan rohani itu sifatnya rekreasi. Ya, rekreasi itu bisa kalau ada biaya bisa ke tempat-tempat rekreasi luar kota, ya, bisa ke tempat-tempat yang menyenangkan supaya kita segar kembali, ya, bisa di tempat-tempat yang sangat ya udaranya sejuk dan lain sebagainya, tempat untuk bermain bagi anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak memungkinkan itu bisa dengan menonton di bioskop, menonton televisi yang sifatnya rekreasi, hiburan. Itu termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan rohani. Semua orang, ya termasuk juga agama. Kenapa rohani? Ya, orang yang melakukan peribadatan menurut agamanya merasa apa? Lebih tenang, lebih damai. Itu termasuk kebutuhan rohani. Jadi anak-anak, ini adalah menurut sifatnya. Kalau menurut tingkatannya terdiri kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau kebutuhan menurut sifatnya jasmani dan rohani, yaitu jasmani makan obat yang sakit dan lain sebagainya, sedangkan rekreasi dan lain sebagainya termasuk kebutuhan yang sifatnya kerohanian. Jadi sekali lagi anak-anak, ini kebutuhan manusia menurut tingkatan dan menurut sifatnya. Ya. Ada lagi jenis kebutuhan manusia yang lainnya, ya nanti akan Bapak lanjutkan waktu yang akan datang. Jadi untuk sementara sekali lagi ini anak-anak bisa didengar, bisa dilihat di bukunya, ya, bisa dilihat di YouTube-nya. Jadi anak-anak bisa lebih mengerti. Itu anak-anak yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah semuanya akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.